Bapak, Ibu, Saudara sekalian, selamat datang di channel Traveling with Jesus, teman baca Alkitab setiap hari bagi Anda semua. Bacaan kami ambil dari kalender liturgi Katolik. Mulai sekarang, Anda bisa mengakses bacaan yang kami bacakan dalam bahasa Indonesia, Inggris, dan Italia. Bacaan dalam bahasa Indonesia dan Inggris dapat diakses setiap hari Senin sampai dengan Sabtu, dan khusus bahasa Italia hanya pada hari Minggu. Selamat menikmati tayangan kami. Tuhan memberkati. Peringatan orang kudus hari ini adalah Santo Felix dari Cantalice. Santo Felix lahir pada tanggal 18 Mei 1515 dalam sebuah keluarga petani yang amat bersahaja di Cantalice, Abruzzi, Italia. Kemiskinan keluarganya membuat Felix sudah harus bekerja saat ia berusia 10 tahun. Felix kecil bekerja sebagai buruh tani dan gembala ternak pada sebuah keluarga bangsawan di kota Città Ducale. Sejak kecil, Felix telah mengembangkan kebiasaan untuk selalu berdoa saat bekerja. Ia adalah seorang anak yang rajin dan penurut. Majikannya pun sangat sayang kepadanya dan memperlakukannya dengan layak. Ia bekerja pada keluarga itu selama 18 tahun. Menjelang akhir musim gugur tahun 1543, Felix memutuskan untuk menjalani hidup religius dan menjadi seorang biarawan. Ia pergi ke kota Anticoli, Corrado, dan melamar pada biara Kapusin, Città Ducale, yang baru saja didirikan di kota itu. Ia diterima, menjalani masa novisiat, lalu mengucapkan kaulnya sebagai seorang bruder Kapusin. Bruder Felix kemudian menjadi terkenal karena kesalehannya. Hidupnya sangat sederhana. Ia meluangkan waktunya dalam biara untuk lebih banyak berdoa dan selalu sopan kepada semua orang, sehingga ia sangat dicintai. Kesucian hidupnya membuat bruder Felix dianugerahi Tuhan dengan karunia penglihatan dan penyembuhan. Pada suatu malam, saat ia sedang tenggelam dalam doa dan mati raga, Bunda Maria menampakkan diri kepadanya dan menyerahkan bayi Yesus ke dalam pelukannya. Inilah yang membuat Santo Felix kelak sering dilukiskan bersama Bunda Maria sambil menggendong bayi Yesus. Banyak mujizat penyembuhan dikerjakan oleh bruder Felix selama semasa hidupnya. Kebanyakan baru dilaporkan setelah ia tutup usia. Pada tahun 1547, bruder Felix dipindahkan ke biara Kapusin Santo Benaventura di kota Roma. Di sini, ia ditunjuk menjadi seorang kuestor, biarawan yang bertugas meminta-minta dharma, di mana ia menghabiskan sisa 40 tahun umurnya untuk meminta dharma bagi biara dan membantu menyembuhkan orang-orang sakit. Penduduk kota Roma segera menjadi akrab dengan seorang biarawan berjubah coklat, berkeliling kota tanpa alas kaki, dengan karung tersampir di bahunya, dan mengetuk pintu-pintu rumah demi meminta sumbangan. Bruder Felix akan memberkati semua orang yang ditemuinya. Ia kemudian dijuluki Bruder Deo Gratias, karena selalu mengucapkan Deo Gratias, yang artinya syukur kepada Allah atas segala perlakuan yang diterimanya dari orang lain. Entah itu perlakuan yang baik
ataupun perlakuan yang tidak menyenangkan. Balasan dari Bruder Felix selalu sama. Bila kedatangannya diterima, ia akan memberikan berkat dan berkata, Deo gratias. Bila ditolak, Deo gratias. Bila ia menemukan orang sakit dalam rumah yang dikunjunginya, Deo gratias. Ia akan mengajak si sakit untuk berdoa bersama. Dan secara ajaib, ia menyembuhkannya saat itu juga setelah selesai mereka berdoa. Dikisahkan bahwa dalam sebuah kunjungannya ke rumah-rumah, Bruder Felix pernah membuat mujizat dengan membangkitkan seorang bayi yang sudah dinyatakan meninggal dunia beberapa jam sebelumnya. Mujizat-mujizat penyembuhannya cepat menyebar ke seluruh penjuru kota, membuat pintu-pintu rumah umat kota Roma selalu terbuka baginya. Kedatangannya selalu diharapkan. Berkat dan mujizat penyembuhannya selalu dinantikan. Ia menjadi begitu terkenal di kota Roma, hingga pada saat bencana kelaparan melanda kota itu di tahun 1580, para pemimpin politik meminta pada biara Kapusin agar mereka bersedia meminjamkan Bruder Felix demi membantu mereka mengumpulkan bahan makanan bagi penduduk yang kelaparan. Para pemimpin biara Kapusin setuju, dan Bruder Felix mendapatkan tugas baru. Ia berkhotbah di jalanan, menegur para politisi dan pejabat yang korup, mendesak para pemuda untuk berhenti menjalani pola hidup hedonis yang tidak bermoral. Bruder Felix juga menjadi teman baik bagi Santo Filipus Neri dan Santo Carolus Borromeus, dua orang tokoh besar gereja yang sangat berpengaruh pada masa itu. Bersama Fra Lupo, panggilan akrab Santo Filipus Neri, ia membentuk sebuah kelompok doa di mana mereka mengumpulkan anak-anak dari keluarga miskin, memimpin mereka berdoa, dan mengajari mereka katekese. Saat ia semakin tua, para atasannya harus memaksanya untuk memakai sandal demi melindungi kesehatannya. Kardinal Santori yang sangat mengagumi Bruder Kudus ini berusaha menawarkan untuk menggunakan pengaruhnya agar biarawan yang sudah tua dan sakit-sakitan itu dapat beristirahat dari tugasnya meminta-minta. Namun Bruder Felix menolak. Orang kudus ini tutup usia di kota Roma pada tahun 1587, tepat pada hari ulang tahunnya yang ke-72. Ia dimakamkan di ruang bawah tanah gereja Santa Maria della Concessione dei Cappuccini. Misa pemakamannya dihadiri oleh begitu banyak umat yang membludak dan bersesak-sesakan di dalam gereja. Banyak yang pingsan karena tercebit dan kekurangan oksigen. Hingga beberapa buah jendela dan pintu harus dijebol. Bruder Felix dibeatifikasi pada tahun 1625 oleh Paus Urbanus ke-8 dan dikanonisasi pada tahun 1712 oleh Paus Clemens ke-11. Ia adalah biarawan Kapusin pertama yang dikanonisasi dalam sejarah biara tersebut. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Datanglah ya Roh Kudus, datanglah dengan kekuatan hati Santa Perawan Maria yang tidak bernoda mempelaimu yang terkasih. Datanglah
bimbinglah kami, hiburlah kami. Katakan pada kami apa yang harus kami lakukan, dan bantulah kami memahami kehendak Tuhan dalam hidup kami melalui firman-firman yang kami dengar hari ini. Amin. Bacaan pertama. Bacaan dari Kisah Para Rasul. Dalam perjalanannya ke Yerusalem, Paulus menyuruh seorang dari Miletus ke Efesus dengan pesan supaya para penatua jemaat datang ke Miletus. Sesudah mereka datang, berkatalah ia kepada mereka, "Kamu tahu bagaimana aku hidup di antara kamu sejak hari pertama aku tiba di Asia ini. Dengan segala rendah hati, aku melayani Tuhan. Dalam pelayanan itu, aku banyak mencucurkan air mata dan banyak mengalami pencobaan dari pihak orang Yahudi yang mau membunuh aku. Sungguh pun demikian, aku tidak pernah melalaikan apa yang berguna bagi kamu. Semua aku beritakan dan kuajarkan kepada kamu, baik di muka umum maupun dalam perkumpulan-perkumpulan di rumahmu. Aku senantiasa bersaksi kepada orang-orang Yahudi dan orang-orang Yunani, supaya mereka bertobat kepada Allah dan percaya kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Tetapi sekarang, sebagai tawanan roh, aku pergi ke Yerusalem, dan aku tidak tahu apa yang akan terjadi atas diriku di situ, selain apa yang dinyatakan Roh Kudus dari kota ke kota kepadaku, bahwa penjara dan sengsara menunggu aku. Tetapi aku tidak menghiraukan nyawaku sedikit pun, asal saja aku dapat mencapai garis akhir dan menyelesaikan pelayanan yang ditugaskan oleh Tuhan Yesus kepadaku untuk memberi kesaksian tentang Injil kasih karunia Allah. Sekarang aku tahu bahwa kamu tidak akan melihat mukaku lagi. Kamu sekalian yang telah kukunjungi untuk memberitakan kerajaan Allah. Sebab itu, pada hari ini aku bersaksi kepadamu bahwa aku bersih, tidak bersalah terhadap siapapun yang akan binasa. Sebab aku tidak lalai memberitakan seluruh maksud Allah kepadamu. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mazmur tanggapan dengan refren, "Hai kerajaan-kerajaan bumi, menyanyilah bagi Allah. Hujan yang melimpah engkau siramkan, ya Allah. Tanah milikmu yang gersang kau pulihkan, sehingga kawanan hewanmu menetap di sana. Dalam kebaikanmu, engkau memenuhi kebutuhan orang yang tertindas." Refren, "Hai kerajaan-kerajaan bumi, menyanyilah bagi Allah. Terpujilah Tuhan. Hari demi hari, Ia menanggung beban kita. Allah adalah keselamatan kita. Allah kita adalah Allah yang menyelamatkan. Allah, Tuhanku, memberi keluputan dari maut." Refren, "Hai kerajaan-kerajaan bumi, menyanyilah bagi Allah."
Bacaan Injil. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Dalam perjamuan malam terakhir, Yesus menengadah ke langit dan berdoa, "Bapa, telah tiba saatnya, permuliakanlah anak-Mu, supaya anak-Mu mempermuliakan Engkau. Sama seperti Engkau telah memberikan kepadanya kuasa atas segala yang hidup. Demikian pula, anak-Mu akan memberikan hidup yang kekal kepada semua yang telah Engkau berikan kepadanya. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Aku telah mempermuliakan Engkau di bumi dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang Engkau berikan kepadaku untuk kulakukan. Oleh sebab itu, ya Bapa, permuliakanlah aku padamu sendiri, dengan kemuliaan yang kumiliki di hadirat-Mu sebelum dunia ada. Aku telah menyatakan nama-Mu kepada semua orang yang Engkau berikan kepadaku dari dunia. Mereka itu milik-Mu, dan Engkau telah memberikan mereka kepadaku. Dan mereka telah menuruti firman-Mu. Sekarang mereka tahu bahwa semua yang Engkau berikan kepadaku itu berasal daripada-Mu. Sebab segala firman yang Engkau sampaikan kepadaku telah Kusampaikan kepada mereka, dan mereka telah menerimanya. Mereka tahu benar-benar bahwa Aku datang daripada-Mu, dan mereka percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus Aku. Aku berdoa untuk mereka, bukan untuk dunia Aku berdoa, tetapi untuk mereka yang telah Engkau berikan kepadaku, sebab mereka adalah milik-Mu, dan segala milik-Mu adalah milik-Ku, dan milik-Ku adalah milik-Mu. Dan Aku telah dipermuliakan di dalam mereka. Aku tidak lagi ada di dalam dunia, tetapi mereka masih ada di dalam dunia, dan Aku datang kepadamu." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Semoga melalui pengorbanan Yesus di kayu salib dan doa-doa Bunda Maria, kita semua dibebaskan dari kutukan, dipenuhi dengan sukacita, cinta, dan memperoleh berkat Abraham yang Tuhan berkati dalam segala hal, peninggian, kesehatan, kemampuan untuk bertahan dalam penderitaan dan tetap berbuah, kesejahteraan, kemenangan, rendah hati, dan perkenanan Tuhan.
Amin. Saudara-saudari, para sahabat We Read Traveling with Jesus, marilah kita memohon berkat Tuhan untuk kita semua. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Semoga saudara-saudari, sanak keluargamu, usaha-usaha, pekerjaan-pekerjaan, kesehatan dan imanmu senantiasa dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Semoga Tuhan selalu menyertai kita. Haleluya, haleluya. Syukur kepada Allah. Haleluya, haleluya. Demikian bacaan hari ini. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe, like kami di Facebook, dan follow kami di Instagram. We Read Traveling with Jesus. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya.